Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab Az-Zawajir yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. Az-Zawajir adalah kitab yang membahas tentang dosa-dosa besar. Syekh Ibnu Hajar mencantumkan 467 dosa besar. Ya, ada 467 dosa besar yang dicantumkan di dalam karyanya tersebut yang berjudul Az-Zawajir. Kalau Imam Az-Zahabi hanya mencantumkan 76 dosa besar di dalam kitabnya Al-Kabair. Nah, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami ini masih memiliki sanad keilmuan yang tersambung dengan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Ibnu Hajar Al-Haytami punya guru Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari punya guru Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bedanya apa? Bedanya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani terkenal sebagai ahli hadis. Gelarnya Amirul Mukminin fil Hadis. Saya termasuk orang yang banyak mengkoleksi kitab-kitab beliau seperti Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, Bulughul Maram, Mukhtasar At-Targhib wat Tarhib, Al-Isobah fi Tamyizis Sahabah dan yang lainnya. Nah, sedangkan Ibnu Hajar Al-Haytami terkenal sebagai ahli fikih di dalam madhab Syafi'i. Saya lumayan juga mengkoleksi kitab-kitabnya seperti Tuhfatul Muhtaj, Syarah dari Minhaj, kemudian Al-Fatawa Al-Hadithiyah, Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Kubra, dan salah satunya kitab ini Az-Zawajir an Iktirafil Kabair. Nah, jadi kitab ini adalah kitab yang membahas 467 dosa besar. Judulnya apa tadi? Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Dosa besar yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah dosa besar orang yang tidak membayar zakat. Makanya beliau mencantumkan Kitabuz Zakah. Ini adalah kumpulan bab tentang zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kabiratus sabi'atu was-saminatu wal ishruna ba'dal mi'ati. Dosa besar yang ke 127 dan 128. Apa? Tarkuz zakah, yaitu tidak membayar zakat. Wa ta'khiruha ba'da wujubiha li ghairi udhrin syar'iyyin, atau membayar zakat tapi ditunda-tunda tanpa ada uzur yang jelas, tanpa ada uzur syar'i. Jadi itulah dua dosa besar yang akan dibahas. Pertama, tidak membayar zakat. Yang kedua, membayar zakat tapi menunda-nundanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini masih ada kaitannya dengan kajian tafsir pada Jumat lalu. Jumat lalu kita kaji tafsir Al-Qurtubi, surat Al-Munafikun ayat 10. Ya, kemarin kita udah jawab, Pak Hajinya nggak hadir. Ya, nanti di tengah-tengah kajian 10, 9, 10, 11, 3
9, 10, 11. Tapi kemarin kita fokusnya sama 10-nya aja, ya. Nah, insya Allah di sela-sela kajian nanti sambil kita selipkan jawaban yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, Syekh Ibnu Hajar mencantumkan beberapa ayat Al-Quran, kemudian mencantumkan hadis-hadis, lalu beliau memberikan komentar terhadap dalil-dalil yang dicantumkan. Pertama, qala Allahu Ta'ala. Ini ada beberapa ayat. Saya baca satu ayat saja ya. Surat At-Taubah ayat 35. Di sini tidak dicantumkan 34-nya. Sekalian saya bacakan 34 ya. 34, 35 At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah." Orang-orang yang menimbun emas dan perak. Ini harta orang zaman dulu. Kalau zaman sekarang berarti apa? Uang. Orang-orang yang menimbun uang, orang-orang yang menimbun harta. Wala yunfikunaha fisabilillah. Dan dia tidak menginfakkannya di jalan Allah, tidak mengeluarkan zakat hartanya. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Maka hendaklah beri kabar gembira bagi mereka. Apa kabar gembiranya? Yaitu azab yang sangat pedih. Ini kan sindiran dari Allah Pak ya. Kabar gembira katanya. Padahal ini kabar yang sangat buruk, yaitu azab yang sangat pedih. Apa azab bagi orang berharta yang tidak mengeluarkan zakat? At-Taubah 35. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Akan datang satu hari di mana harta-harta mereka akan dibakar di atas neraka jahannam. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Harta tersebut akan dijadikan setrika. Bukan setrika dunia, tapi setrika jahannam. Kira-kira setrikaan dunia panas nggak Pak? Lalu bagaimana dengan setrikaan jahannam? Kemudian setrika itu akan digosokkan ke dahinya, perutnya, dan punggungnya. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Kemudian ada suara yang mengatakan, inilah harta yang selama ini kalian timbun ketika di dunia. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah harta-harta yang dulu kalian timbun ketika di dunia. Kalian kenyang tapi fakir miskin kelaparan. Kalian bermewah-mewah dengan harta kalian, tapi fakir miskin tidak kalian perhatikan. Rasakanlah akibat dari kebahilan dan kalian terhadap harta-harta kalian. Jadi dari sekian banyak ayat yang beliau cantumkan, itu salah satunya Pak. Ayat yang menceritakan azab bagi orang-orang berharta yang tidak mengeluarkan zakatnya. Itu ayatnya. Sekarang hadisnya. Dari sekian banyak hadis yang dicantumkan, akan saya baca satu hadis saja. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Nasa'i. Wal Bukhariyu wan Nasa'iyu. Man atahullahu malan. Barang siapa yang Allah berikan harta, falam yuaddi zakatahu, tapi dia tidak mengeluarkan zakatnya, muthilalahu yaumal qiyamati syuja'an aqra.
Aqra. Niscaya di akhirat nanti harta-hartanya itu Allah rubah menjadi Syuja'an Aqra. Masih ingat Bapak sekalian apa itu Syuja'an Aqra? Iya. Di dalam kitab An-Nihayah fi Ghoribil Hadis wal Asar yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Athir. Yang dimaksud dengan Syuja'an Aqra adalah ular hitam yang sangat besar, jenis kelaminnya laki-laki dan kepalanya botak. Kemudian memiliki 2 taring yang sangat tajam dan bisa yang sangat menyengat. Itu namanya Syuja'an Aqra. Lahu zabibatani yutawwikuhu yaumal qiyamah. Ular tersebut akan melilit lehernya. Tsumma ya'khuzu bilihzamataihi ya'ni shidqaihi. Kemudian dia akan menggigit bibir orang tersebut. Tsumma yaqulu. Lalu ia mengatakan, ana maluka. Wahai fulan, apakah engkau tahu siapa aku? Aku adalah jelmaan dari hartamu ketika di dunia. Ana kanzuka, dan aku adalah jelmaan dari simpanan-simpananmu ketika di dunia. Itu azab yang kedua, Pak, yaitu Syuja'an Aqra. Azab yang pertama dalam At-Taubah 35 tadi apa? Setrika jahanam. Azab yang kedua hadis Bukhari, Syuja'an Aqra. Makanya bagi yang punya harta berlebih, para pengusaha, para pedagang besar, orang yang memiliki aset produktif, nah ini perlu memperhatikan aset-asetnya, perlu memperhatikan usahanya. Jangan sampai usahanya itu terkena zakat tapi tidak mengeluarkan zakatnya. Saya kasih contoh, misalkan seorang pedagang besar. Pedagang besar, misalkan agen, Pak ya. Agennya besar sekali. Cabangnya banyak. Nah, para pedagang besar adalah orang-orang yang sudah terkena zakat. Bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Dihitung akhir tahun. Yang dimaksud akhir tahun ini bukan tahun Masehi, tahun Hijriah, bukan. Tapi akhir tahun di mana dihitung dari mulai dia berdagang. Kalau dagangnya bulan Juni, berarti nanti apa? Dihitungnya Juni lagi. Ya. Akhir sebelum Juni bulan apa? Mei. Akhir Mei dia harus mulai hitung-hitungan, Pak. Dihitung barang dagangan yang ada di gudang dan yang ada di warung, dihitung dulu. Ya. Kalau dirupiahkan berapa harganya? Kemudian keuntungan-keuntungan yang belum dibelikan barang, yang udah jadi mobil, yang udah jadi tanah, nggak usah dihitung. Tapi uang yang masih ada tuh, yang masih jadi tabungan di rumah, tabungan di bank dihitung. Kemudian hutang-hutang yang kemungkinan dibayar dihitung, Pak. Jadi 3 yang dihitung ya. Harga barang, kemudian keuntungan yang masih ada, dan hutang yang akan dibayarkan dihitung. Nah, kira-kira 3 hal ini ketika dihitung sampai tidak setara dengan harga 84 gram emas. Emas 1 gramnya berapa duit? Kita hitung dulu, Pak ya. 2 juta biar lempeng dah. 2.500.000 ya. Ya. Katakanlah emas 1 gram 2.500.000 kali 84
gram. 210 juta rupiah. Nah, jika setelah dihitung semuanya mencapai 210 juta rupiah, maka ketika itu dia wajib mengeluarkan zakat. Berarti kan kalau hitungannya seperti ini, yang terkena zakat itu pedagang-pedagang besar, Pak ya. Pedagang besar. Adapun pedagang-pedagang kecil, nah itu tidak terkena zakat, ya. Karena tadi nisabnya, batas minimalnya 210 juta di akhir tahun. Saya ulang lagi, Pak, yang dihitung berarti apa aja? Barang-barang yang masih ada, keuntungan yang masih ada, hutang yang akan dibayar. Kalau semuanya mencapai 210 juta, maka wajib mengeluarkan zakat, ya. Atau kita visualisasikan usaha yang lainnya, bukan agen, tapi apa? Rumah makan Padang. Ada ciri ada. Pak Sulam. Ya. Nah, dihitung nanti akhir tahun, apakah keuntungan yang ada dan hutang-hutang orang yang akan dibayar itu mencapai seharga 84 gram emas atau tidak. Kalau sampai maka wajib dikeluarkan zakatnya, kalau tidak sampai maka tidak wajib. Apalagi kontrakan misalkan, ya. Bapak punya kontrakan, entah itu kontrakan rumah untuk tempat tinggal atau kontrakan ruko dan lain sebagainya. Apakah kontrakan wajib dikeluarkan zakatnya? Wajib, dengan syarat cukup atau sampai nisab. Berapa nisab zakat kontrakan? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat, ya. Hasilnya seperti ini, Pak. Kalau Bapak ingin membayar zakat kontrakan setiap bulan, maka kiasnya itu ke zakat pertanian. Bapak punya kontrakan misalkan 10 pintu, 100 pintu di juragan kontrakan nih, ya. Nah, 100 pintu itu setiap bulan penghasilannya sama dengan harga 653 kg beras. Kita hitung-hitungan lagi. 1 kilo berapa gram? 1 kilo berapa? 1 kilo berapa duit? Beras. Kalau 1 liter 15 ya. 1 kilo ini. 1 kilo 15. 1 kilo 15.000 rupiah kali 653 kilo, kurang lebih 9.790. Kita lempengin aja 10 juta. 10 juta rupiah. Nah, jika penghasilan Bapak dari kontrakan setiap bulan adalah 10 juta rupiah, maka kontrakan Bapak sudah terkena zakat, ya. Karena sudah setara dengan harga 653 kg beras. Bagaimana cara mengeluarkannya? Cara mengeluarkannya bisa 5%, bisa 10%. Kalau Bapak penghasilannya itu penghasilan bersih, maka zakatnya kecil, 5%. Tapi kalau penghasilannya penghasilan kotor, maka zakatnya agak besar, yaitu 10%. Dan itu dikeluarkan setiap bulan. Itu kalau bayarannya setiap bulan, ya. Kalau bayarannya setiap bulan, atau kalau Bapak ingin mengeluarkan zakatnya setiap bulan. Tapi bagaimana kalau ingin mengeluarkan zakatnya setiap tahun? Kata para ulama, kalau ingin mengeluarkan zakat setiap tahun, maka kiasnya nanti ke emas.
Jadi uang kontrakan dikumpulkan dulu Pak ya. Dikumpulkan sampai setahun. Nanti ada seharga 84 gram emas atau tidak? Ada sebanyak 210 juta atau tidak? Ini kan berarti kontrakan skala besar ini ya. Ya, ngontraknya berapa M dan lain sebagainya ya. Maka wajib dikeluarkan zakatnya. Atau kita sama ratakan saja dengan yang pertama. Kiasnya kias ke zakat pertanian ya. Jadi Bapak misalkan ada yang nyewa tanah Bapak pinggir jalan 5 tahun 5 M, 5 tahun 5 miliar. Begitu Bapak mendapatkan uang itu wajib dikeluarkan zakatnya ya. Setelah urusan-urusannya, misalkan ada urusan ini urusan itu, keluarkan dulu Pak ya. Setelah urusan selesai, nah dari sisanya itu keluarkan zakat 5%, biar kecil zakatnya ya. 5M 5%-nya berapa? Wah, nggak sanggup ngitung saya. Hitung sendiri itu Pak ya. Nah jadi seperti itu orang-orang yang menyewakan propertinya, maka dia wajib dia sudah terkena zakat, wajib membayarnya dengan ketentuan-ketentuan yang tadi disebutkan, yaitu sampai nisab ya. Pak Ustadz, saya punya uang tabungan di rumah dan di bank, kira-kira uang tabungan saya kena zakat atau tidak? Para ulama, salah satunya di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, atau di dalam Al-Fiqhul Madzahibil Arba'ah karangan Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili, mereka mengatakan bahwa uang tabungan itu terkena zakat karena kiasnya dengan emas. Berapa nisabnya? Nisab emas 84 gram. Kalau Bapak punya tabungan 210 juta, artinya apa? Duit nganggur, duit adem, nggak kepake. Setiap orang yang memiliki harta berlebih, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Bagi untuk mereka yang tidak seberuntung Bapak ya. Jadi kalau tabungannya sudah sampai 210 juta, di rumah ada cepek, di bank ada 110, nah digabungin tuh ya, atau semuanya cash atau semuanya di bank, maka jika sudah melewati haul 1 tahun, harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya ya. Insya Allah sampai sini paham Pak ya? Ya, ada zakat tijarah, perdagangan, zakat sewa properti, kontrakan dan lain sebagainya, ada zakat tabungan. Nah, masih banyak zakat-zakat yang lain ya, zakat profesi mungkin. Nah, kan profesi zaman sekarang Pak, Masya Allah, kadang orang gajinya luar biasa. Gaji dokter, gaji pengacara, apalagi pengacara 1M, siapa itu? Hotman Paris, cuman sayangnya dia bukan muslim. Ya, jadi profesi-profesi yang penghasilannya besar itu wajib mengeluarkan zakatnya. Kenapa? Qiyas aulawi, petani-petani miskin saja wajib mengeluarkan zakatnya ketika panen mencapai nisab, apalagi orang-orang dengan profesi tertentu yang penghasilannya besar. Maka kata para ulama wajib mengeluarkan zakatnya. Nah, terlepas dari itu semua, kita baca satu hadis lagi ya. Wat Tabrani, hadis riwayat Imam Tabrani, ma talifa malun fi barrin wala bahrin, tidaklah harta itu lenyap, baik harta yang ada di darat atau harta yang ada di laut, illa bihabsiz zakah, itu semua karena pemiliknya tidak mengeluarkan zakat. Mani'uz zakati yaumal qiyamati finnar, orang yang bakhil, kikir, bin medit, bin bool koneng, bin merege hese,
Ya, apalagi istilahnya Pak, kalau sampai zakat saja tidak dikeluarkan. Apalagi sedekah. Orang seperti itu di akhirat nanti tempatnya cuma satu, yaitu neraka. Titik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita lihat pertama Syekh Ibnu Hajar mencantumkan azab-azab bagi orang yang kikir, yang tidak mau membayar zakat. Artinya kan orang itu tidak memiliki kepedulian sosial, hatinya keras, melihat fakir miskin kelaparan tidak tersentuh hatinya, melihat yatim duafa tidak lunak hatinya, ya. Maka orang seperti itu akan mendapatkan hukuman yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita perhatikan kembali usaha-usaha kita, properti-properti kita yang produktif, barangkali sudah terkena zakat. Dan kalau Bapak sekarang mengeluarkan uang entah untuk anak yatim, fakir miskin dan lain sebagainya, niatkan saja zakat Pak. Niat mengkodok zakat di zaman dulu. Barangkali zaman dulu kita lupa mengeluarkan zakat atau memang belum tahu. Ya, zaman dulu kita belum tahu kalau usaha kita terkena zakat. Sekarang Bapak ketika mengeluarkan uang, maka niatkan saja mengkodok zakat yang terdahulu. Sholat wajib dikodok tidak? Sama, zakat juga wajib dikodok. Jadi ketika memberikan uang pada anak yatim, fakir miskin dan lain sebagainya, niatkan sebagai kodok zakat. Mudah-mudahan itu bisa menghapus kewajiban-kewajiban zakat kita di masa lalu, terbayarkan, lunas. Titik sampai situ, wallahu a'lam bissawab. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Tentu penyampaian ini tidak sempurna, maka untuk menyempurnakan pembahasan, saya buka sesi pertanyaan, disilahkan. Luar biasa ini masalah zakat. Zakat mal, macam-macam. Barangkali masih ada yang belum jelas atau bukan jelas. Untuk jelas, silakan yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Jangan sebenarnya Pak Ustaz. Ini sekarang kepada Haji Kuroga ini ya. Itu kalau bayangkan 300-500 juta, itu kan lebih dari perhitungan emas. Ya bayangkan kalau dia berangkat kan itu nggak akan jangan. Karena selalu bertahun, bakal berangkat. Itu kan jangan. Gimana? Bisa diulang? Dia? Perhitungan Kuroga. Iya. Itu kan biayanya lebih dari perhitungan emas. Iya. 300 juta, 500 juta. Kalau dia berangkat, itu kan nggak akan. Nah kalau setelah beberapa tahun, ternyata batal. Sehingga berangkat itu kan jangan. Iya. Jadi dia daftar haji furoda 300 juta begitu ya. Nah, ternyata pemberangkatannya itu batal gitu. Kemudian uangnya dikembalikan. Apakah dengan seperti itu dia wajib terkena zakat? Maka jawabannya ya, wajib. Dengan syarat, pertama harus sampai haul. Artinya kepemilikan uang itu dari mulai pengembaliannya Pak, itu sudah sampai 1 tahun. Jadi dia dikembalikan uangnya kepada dia, kemudian uang itu dia simpan selama 1 tahun.
maka di akhir tahun dia wajib mengeluarkan zakatnya sebagai zakat tabungan, kias terhadap zakat emas 2,5%, ya. Jadi ketika dikeluarkannya itu bukan ketika dikembalikan, tapi disimpan dulu selama 1 tahun. Kalau di akhir tahun masih sampai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau ternyata akhir tahun nggak sampai nisab lagi, uangnya tersisa 100 juta, ya, karena keperluan ini itu dan lain sebagainya kepake, maka tidak wajib. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Saya menambahkan Pak Kiai sekalian sharing, kemarin saya kebetulan izin. Jadi sehubungan dengan surah Munafikun kemarin yang dikaji ayat 10. Nah, yang saya ini kan saya gabung lagi dah 10 sama 11. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya al-maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin fala ya'lamu nafsan illa fa idza jaa ajaluha wa huwa khabirum bima ta'malun. Nah, ini korelasinya sehubungan dengan zakat. Di mana sekarang bulan Muharram. Tadi saya di kitab ini Az-Zawajir 467 dosa besar. Ini luar biasa. Ya, sekarang kan jika pahala dilipat gandakan di Muharram, dosa maksiat dilipat gandakan juga, kira-kira gitu. Nah, yang saya tanyakan gimana nih apabila kita memberikan atau mengeluarkan zakat terus tiada hari tanpa henti, itu tidak menunggu haul, terus aja niat setelah setiap memberikan keluar tuh ya zakat, daripada nanti kita kedodoran atau kurang dari tiap hari, minggu, bulan, apalagi haul, apalagi sekarang Muharram, ya kira-kira seperti itu. Berarti tidak mesti nunggu 1 tahun, tetap kita mengangsur gitu, bodoh aja dicicil, kira-kira gitu. Oke, itu ya. Jadi saya minta coba kajian tafsir ayat 10-11 digabungkan, dan gimana supaya kita bisa mengaplikasikan atau mengamalkan barangkali. Ya, di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 dan 11 dijelaskan bahwa setiap orang yang wafat dan ruhnya sudah sampai di alam barzakh, mereka itu minta dikembalikan lagi hidup di dunia. Untuk apa? Fa'as-saddaqo. Apa tafsir fa'as-saddaqo? Imam Qurtubi mengatakan yang dimaksud dengan fa'as-saddaqo, maka aku akan berzakat. Jadi ternyata orang-orang yang ketika di dunia sudah terkena wajib zakat tapi dia tidak mengeluarkan zakatnya, hal tersebut akan menjadi penyesalan yang sangat besar di alam kubur nanti, ya. Sehingga dia ingin kembali ke dunia semata-mata ingin mengeluarkan zakat. Itu tafsir pertama. Tafsir kedua yaitu haji. Jadi orang yang sampai di alam barzakh itu minta dihidupkan kembali semata-mata untuk berhaji. Karena ketika di dunia dia memiliki banyak harta tapi tidak sempat untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi angan-angan terbesarnya ketika sampai alam kubur adalah berhaji, ya. Ada lagi tafsir ketiga, apa? Yaitu sekedar untuk mengeluarkan sedekah, ya. Sekedar untuk memperbanyak sedekah sunnah. Sesuai dengan hadis riwayat Imam Tirmidzi, innas shadaqah la tudfi'u an ahliha harrul kubur. Sesungguhnya sedekah dapat
menyejukkan panasnya alam kubur. Jadi alam kubur itu panas, Pak. Sudah kita jelaskan kan hadis-hadisnya secara lengkap pada kesempatan sebelumnya. Nah, yang dapat menyejukkan alam kubur kita itu cuma satu amalan, yaitu sedekah. Makanya orang-orang yang sampai alam kubur, angan-angan terbesar mereka adalah dihidupkan kembali semata-mata untuk bersedekah, ya. Nah, kemudian kita kaitkan ayat itu dengan pembahasan yang tadi, ya, yaitu dengan zakat dan secara spesifik berarti dengan zakat, ya. Nah, maka Pak Haji tadi bertanya, bagaimana kalau saya mendahulukan zakat saya? Sebelum 1 tahun saya sudah keluarkan zakatnya, ya. Maka saya anjurkan jangan. Karena kalau kita dahulukan zakat kita tidak tahu berapa yang harus dikeluarkan nanti di akhir tahun. Kan hitungannya itu di akhir tahun. Di akhir tahun kita hitung berapa, kemudian keluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Kalau kita keluarkan sekarang, hitungan 2,5%-nya dari mana? Kita tidak tahu, ya. Nah, maka pertahankan dulu penghasilan dari usaha kita tahan. Niatnya bukan untuk menimbun, tapi niatnya agar di akhir tahun saya bisa mengeluarkan zakat dengan kadar yang besar. Itu, Pak. Ini salah satu rahasia suksesnya usaha. Jadi Bapak, kalau usaha Bapak pengen sukses, pengen maju, pengen semakin besar keuntungannya, maka tahan keuntungan-keuntungan sampai akhir tahun dengan niat apa? Saya ingin mengeluarkan zakat dengan kadar yang lebih besar. Ya. Nanti qadarullah kalau di akhir tahun sudah sampai nisab, maka keluarkan zakatnya. Tapi kalau di akhir tahun belum sampai nisab, ya Pak Ustadz, tahun ini usaha saya tidak sampai nisab, sehingga saya tidak terkena zakat. Ya sudah, kalau di akhir tahun tidak terkena zakat, maka nggak usah keluarkan zakat, tapi cukup keluarkan sedekah sunnahnya saja, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi kalau dicicil dari sekarang, namanya takjiluz zakah, disegerakan. Maka agak keder juga nanti hitung-hitungannya berapa, ya. Maka saya sarankan tahan dulu, nanti keluarkan di akhir tahun ketika sudah sampai haul. Nah, kurang lebih seperti itu. Bukan protes nih. Ini saudara saya ini justru ini yang barangkali kita perhatikan, kita jaga sedia payung sebelum berisiko atau sebelum hujan guyur daripada basah. Jadi saya pikir kalau kita dipegang ya kayak duit membayangkan, wah kayak ini kita comot aja malah kerjakan. Maksud justru ini kita ini kan tiap diangsur ini tuh dengan nawa itu tujuan seandainya kita kododoran apa sesuai dengan haul 1 tahun sudah ada tercover, udah kita ini kan disalurkan, ketimbang nanti disiapin gerombok atau berangkas tahu-tahu dipakai lagi, akhirnya utang gede nggak kebayar, bayar zakat kagak. Ini yang saya ini kan karena ada saya pernah salah seorang udah Pak Haji setiap ini udah keluarin zakat. Saya pikir dulu niatin aja daripada nanti yang wajib tidak terbayar, apalagi yang sunat. Istilahnya kalau emang udah lebih barangkali kan jatuhnya ke sunat gitu kira-kira. Ya, jadi belum wajib Pak Haji. Ya, jadi jangan merasa itu wajib. Kenapa? Enggak. Belum haul. Betul. Ya. Jadi niat baik harus dibarengi dengan ilmu juga, ya. Tapi kalau Pak Haji ingin tetap mengeluarkan hartanya, maka biasa tidak jadi zakat. Artinya begini, kalau sebelum haul kita mengeluarkan sedekah, ya. Tapi ketika haul ternyata sampai nisab, maka zakatnya harus dikeluarkan. Berarti yang dibayarkan sebelumnya itu nggak termasuk zakat, ya.
Jadi nggak bisa dibilang lunas, nggak bisa dibilang kemarin saya udah keluarin tuh sebelum waktunya, enggak. Jadi ketika sudah waktunya dan sampai nisab, maka zakatnya harus dikeluarkan. Yang kemarin-kemarin itu bukan zakat karena belum wajib. Ya. Nah, jadi seperti itu. Artinya ketika sudah haul kemudian masih sampai nisabnya masih ada, maka keluarkan lagi. Yang kemarin-kemarin itu belum dianggap mengeluarkan zakat, ya. Justru yang saya katakan nih, kita tuh kan tadi kalau menunggu waktunya di tabungan simpan. Justru yang saya khawatirkan yang namanya duit, apalagi nih kadang-kadang lagi malang tuh coba sana sini, tahu-tahu kalau itu duit buat nanti istilahnya persiapan cicilan apa buat satu tahun itu dikeluarin. Justru ini yang dihindari tuh. Kan? Oh, Haji Sugri. Jadi apa namanya? Yang saya ini kan tuh kita cari safety tuh bukan berarti mendahului. Jadi jaga-jaga. Jadi jaga-jaga bukan berarti ini kalau emang haul pasti 1 tahun ya udah. Berarti seandainya kita tercover berarti aman. Walaupun nanti istilahnya wah nggak tercukup kan kita udah ini kan. Hitungannya gimana? Ngeluarinnya? Apa di akhir haul itu dihitung tak berarti pas kita ngeluarin tuh apa ya nggak bisa hitungannya nggak kena. Oke. Karena keuntungan kita nggak tahu di akhir tahun itu berapa. Betul. Nggak ada yang tahu. Betul. Sementara mungkin kita mengeluarkan itu tidak sesuai dengan hitungan, ya. Nah, silahkan seperti itu, ya. Cuman saya sudah kasih tahu kalau hitungannya nanti di akhir tahun dan hitungannya harus tepat. Sekarang pertanyaannya adalah ketika kita tebak-tebakan, apakah kita bisa yakin bahwasanya kita sudah mengeluarkan zakat kita dengan tepat atau belum? Nah, adapun itu masalah uang nanti kepake, ada ini, ada itu memang siklus yang harus kita jalani. Ada kekurangan harus kita tambal dari uang itu. Ada misalkan sesuatu yang harus dikeluarkan, sehingga di akhir tahun nggak sampai nisab, tidak usah mengeluarkan zakat, ya. Jadi zakat itu wajib hanya bagi harta yang sudah sampai nisab di akhir tahun. Setuju itu. Ya. Jadi jangan memberatkan diri, jangan memberatkan diri untuk kita mengeluarkan zakat, ya. Hanya orang-orang yang hartanya sampai nisab dan sudah setahun yang wajib mengeluarkan zakat. Nah, bagaimana kalau nggak sampai nisab? Ya udah niatnya sedekah aja. Betul. Ya. Jadi jangan memaksakan diri. Nanti saya khawatir itu, Pak. Saya khawatir yang memaksakan diri itu minimal dia akan merasa ajaran Islam ini susah. Minimal dia merasa ajaran itu berat. Oh, saya tanggung jawab kayaknya besar banget gitu ya ketika jadi orang Islam. Jangan merasa punya tanggung jawab besar ketika menjadi seorang muslim sehingga syariat ini seolah-olah apa? Berat sekali, enggak. Jadi Bapak kalau belum diwajibkan ya sudah, enggak usah zakat. Walaupun ingin sedekah gitu, ya. Kalau sudah terkena beban wajib baru keluarkan. Sama seperti orang haji, kayaknya haji itu wajib banget. Padahal dia nggak mampu, Pak. Ini banyak orang yang nggak mampu tapi ngerasa haji wajib untuk dia, padahal nggak wajib. Akhirnya apa? Akhirnya sistem pemberangkatan haji hancur gara-gara orang itu. Minjem dana talangan, ini, itu. Sehingga haji ngantri berapa puluh tahun. Saya yakin kalau yang berangkat haji hanya orang-orang mampu, walillahi alan nas hijjul baiti, maka haji nggak bakal ngantri, Pak. Ini orang, maaf saya harus bicara pedes ini, Pak. Mohon maaf ya. Harus bicara pedes. Orang-orang yang nggak mampu haji, ngerusak haji sampai nunggu kita 30 tahun dan lain sebagainya. Kan nggak mampu. Ada dana talangan, ada ini, ada itu. Memaksakan diri, hancur haji kita. Seharusnya ya sudah, kumpulkan saja uang berbentuk emas, aset dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah terkumpul berangkat haji, tidak terkumpul qadarullah, ya sudah.
sudah berusaha untuk melaksanakan perintah Allah tapi tidak terkabul. Kadang niat baik itu perlu dievaluasi loh Pak. Kadang keinginan untuk beribadah itu perlu ditinjau kembali, ya. Jadi bukan hanya niat baik, keinginan ibadah, kemudian harus terlaksana, enggak. Ya, harus didiskusikan setiap niat baik. Ya, saya nggak mau memberatkan siapapun ketika orang jadi muslim, termasuk bapak-bapak para pengusaha. Jangan merasa bertanggung jawab untuk mengeluarkan setiap zakat usaha bapak. Dilihat dulu, bisa jadi usaha bapak tahun ini kena zakat, bisa jadi nggak kena. Dilihat dulu prosedur aturannya. Agar apa? Agar kita ini merasa enak sama syariat Islam itu. Ya, itu yang paling penting Pak. Yang paling penting daripada ibadah zohir bapak nih, ibadah zohir, yang paling penting adalah batin bapak terhadap syariat Islam bagaimana. Oh, Islam itu agama yang memudahkan, agama yang enak begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Cuman kalau kita pengen nih, walaupun belum wajib zakat, tapi kita ingin mengeluarkan harta kita, maka nggak apa-apa sebagai sedekah, ya. Atau misalkan bapak sebetulnya nggak mampu akikah, ya sudah minjem uang buat akikah, boleh tuh kalau pengen banget akikah, ya minjem uang kata Ibnul Qayyim, tapi dengan syarat ada sumber untuk menutupi pinjamannya itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, ya. Jadi nanti Pak Haji hitung aja di akhir tahun, hitung di akhir tahun keuntungan. Kalau sudah sampai nisab keluarkan zakatnya, kalau enggak sampai nisab nggak usah keluarkan zakat, tapi sedekahnya aja. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan lagi cukup. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'manna kulli makhif. Yassir alaina kulla asir fataysirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaj ilal bayan wat tafsir, hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir wa khabir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah tansir li kulli haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma. Amin rabbi asma fadlan wa
rasuli naqda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi idada tasis wahbi walhamdulillah ilahi fil badri wat tanahi sallallahu alaihi wasallam.